Mas Cassandra sebagai psikolog menilai kasus yang lagi viral ini eksploitasi pekerja sirkus di bawah naungan Taman Safari. Ini gimana sih Mbak mungkin melihatnya? Jadi sebenarnya kita ketahui dari perjalanan sejarah di seluruh dunia memang ada praktek perdagangan orang, eksploitasi, kekerasan, bahkan sampai kekerasan seksual di komunitas sirkus. Ya. Tetapi tentu kita berharap bahwa dengan kemajuan zaman, dengan perkembangan undang-undang, ketentuan dan lain sebagainya, praktek ini harusnya sudah tidak ada. Tapi kembali lagi ketika kita dengar kasus ini muncul di Indonesia yang dilakukan oleh penyedia layanan wisata, ya, tentu ini akan membuat hati kita menjadi miris dan sangat prihatin. Tentu ini akan membuat hati kita menjadi sangat miris. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi karena praktek ini adalah praktek yang sangat kuno, sudah lama terjadi di belahan dunia lain yang dengan adanya perkembangan dunia, hak asasi dan lain sebagainya, dan peraturan perundang-undangan harusnya tidak ada. Tapi apabila terjadi, tentu saja yang pertama harus bisa membuktikan ya bahwa yang pertama ada laporan di mana kondisi laporan terhadap eksploitasi, terhadap perdagangan orang, terhadap kekerasan, itu tentu harus didukung oleh visum, bukti-bukti, kemudian saksi, mungkin juga ada bukti forensik atau laporan pemeriksaan psikologi klinis atau psikologi forensik terhadap korban tersebut. Gitu. Karena kan kembali lagi ketika kita ingin menjerat pelakunya, dalam hal ini tentu yang bisa dilaporkan adalah sosok individu pelaku kekerasannya dan penyelenggaranya. Jadi ada dua, ya. Nah, dalam memproses ini ya tentu harus dilengkapi pembuktian-pembuktian tersebut, gitu ya. Bahwa klaim laporan kekerasan, eksploitasi, ya itu harus betul-betul bisa dibuktikan. Nah, yang jelas hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pendampingan psikologis ya. Jadi semua korban-korban atau yang berpotensi memang bisa ditempatkan sebagai korban, itu harus benar-benar mendapatkan yang pertama selain pemeriksaan psikologi forensik untuk memberikan bukti atau menjadi bukti, tetapi juga ada asesmen terhadap kondisi psikologisnya untuk bisa menentukan intervensi apa yang tepat. Karena setiap korban tidak sama. Ada yang misalnya anak kecil, atau remaja, atau perempuan, atau laki-laki, atau yang mungkin bentuk kekerasannya berat, atau ringan, atau sedang. Nah, ini yang harus diakses. Ini alasannya bahwa sebenarnya juga negara harus hadir. Ya, dalam hal ini tentu yang harus turun pertama kali selain kepolisian, LPSK, lalu kemudian pendamping-pendamping lain saja ahli mungkin dari sisi psikolog klinis atau psikolog forensik untuk melakukan pemeriksaan yang memang sesuai dengan tujuan tadi ya. Untuk pemeriksaan yang untuk pembuktian hukum tentu harus psikolog forensik yang memiliki kompetensi. Kalau yang untuk mendampingi, memberikan intervensi ya tentu psikolog klinis juga sudah punya kompetensinya ya. Lalu selanjutnya tentu proses ini tidak berhenti begitu saja karena berarti harus ada rumah aman. Bayangkan sepanjang hidup barangkali gitu ya. Jadi sekali lagi karena mohon maaf saya tidak tahu secara persis kasus ini, tetapi saya menjawab dari konteks pada umumnya kalau terjadi kondisi seperti ini ya harus dilakukan dengan standar prosedur yang tadi saya katakan ya. Tapi tentu saya yakin bahwa prosedur yang tadi saya sampaikan pasti sudah dijalankan. Gitu ya. Karena saya tahu teman-teman saya yang memang sudah terbiasa untuk mendampingi kasus-kasus seperti ini, mereka juga sudah punya standar prosedur, standar pelayanan praktek yang memang harus dilakukan. Jadi tadi pembuktian, kemudian assessment, kondisi traumanya, assessment kebutuhan intervensinya, kemudian mungkin juga harus ada rasa aman, kemudian mengumpulkan bukti-bukti untuk menyusun laporan, apakah laporan secara individu atau secara perusahaan, lalu kemudian tentu saja setelahnya ya, sebelum bisa
bernafas dengan lega, ini kan harus ada proses hukum. Nah, ini harus ada pendampingan lagi nih. Ya, bagaimana mereka bisa berdiri, kalau istilahnya stand for trial, gitu ya, bisa hadir di persidangan dan menyampaikan, dan akhirnya tentu bisa berfungsi secara maksimal menjalani proses hukum dan persidangan, dan bisa memberikan keterangan yang memang dibutuhkan dan betul-betul bisa mencapai keadilan atau memperoleh keadilan, gitu ya. Nah, setelah ini semua selesai, tentu ada lagi nih, apa? Setelah proses hukumnya, mungkin pelaku tersangkanya sudah dijerat. Ini kan tersangkanya belum ditangkap ya. Tapi nanti kalau sudah ditangkap, sudah diadili, proses itu tidak berhenti. Ini masih ada trauma yang berkepanjangan, apalagi kalau bertahun-tahun. Nah, ini kan tentu harus menjadi pekerjaan rumah. Nah, di sini kita punya tantangannya. Gitu. Kalau dari tadi tantangannya udah banyak, tapi di sini ada tantangan baru yang tentu harus dihadapi. Apa? Bahwa ternyata kebijakan untuk penanganan intervensi itu seringkali ada batasnya. Ya, ini ada kaitannya tadi kepolisian, kemudian LPSK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian mungkin Kementerian Sosial, gitu kan? Kementerian Kesehatan pasti juga kalau misalnya ada pemeriksaan medis dan sebagainya. Nah, tapi kembali lagi semua ini ada batasannya. Sementara proses pemulihan itu lebih dari batasan yang bisa disediakan. Ini seringkali menjadi tantangan yang paling banyak, selain dari tantangan yang dari awal tadi, pembuktian, kemudian proses sidang yang lama, kemudian ada kesulitan-kesulitan sepanjang, belum rumah aman tadi. Mungkin kita juga seringkali mendengar ada kekerasan sekunder pada saat di rumah aman, malah mengalami kekerasan lagi gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Belum ketika proses mungkin ada intimidasi dan lain sebagainya. Kan kita juga kita menyadari bahwa sistem hukum kita memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Bahwa tersangka pelaku pun juga punya hak untuk membela diri. Punya hak untuk memberikan bukti-bukti dari sisi mereka. Tapi kembali lagi seringkali dimanfaatkan untuk melaporkan balik misalnya. Ya, pencemaran nama baik, atau mungkin ada pernyataan palsu dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi semua ini justru nanti harus diperiksa. Saya berharap bahwa kasus ini sekali lagi sangat yang luar biasa. Tentu saja last but not least saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam. Mohon disampaikan kepada para korban bahwa saya berharap tentu saja kasus ini segera bisa selesai, dan apapun yang misalnya memang dibutuhkan, saya pun juga akan siap membantu. Tetapi yang jelas kalau kami dari psikologi adalah kami tidak menawarkan bantuan, tapi kami ditunjuk, gitu ya. Jadi apabila memang saya ditugaskan, apalagi saya juga bergabung di Ikatan Psikolog Klinis Indonesia sebagai psikolog klinis, lalu kemudian saya juga di Asosiasi Psikologi Forensik sebagai psikolog forensik. Apabila misalnya memang ditugaskan dari organisasi profesi, tentu saya akan dengan siap sedia mendampingi dan melakukan apapun yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tadi ya, mulai dari pendampingan, asesmen psikologi forensik, asesmen untuk kebutuhan intervensi, atau apapun. Saya juga beberapa kali diperbantukan di LPSK. Jadi sekali lagi semoga kasus ini cepat selesai, dan tentu saja yang paling penting adalah bisa dijamin proses pemulihan yang tentu saja bisa betul-betul bermanfaat bagi para korban. Oke, Mbak, terkait bicara psikologis dari para korban ini kan memang sudah terbentuk dari lama sekali, artinya butuh waktu cukup lama untuk bisa speak up ke publik perihal masalah ini sendiri. Butuh penanganan waktu berapa lama sih Mbak melihat goncangan dari psikologis mereka yang artinya memang sudah sangat luar biasa tergoncang, artinya dengan segala perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka dapatkan. Baik, sekali lagi adalah setiap korban tentu mengalami psikodinamika kekerasan yang berbeda-beda. Belum lagi mereka juga ada intensitas yang berbeda-beda. Mungkin yang satu lebih banyak, lebih keras, lebih intens gitu ya. Lalu kembali lagi itu alasannya mengapa diperlukan sebuah assessment, sebuah pemeriksaan psikologis gitu ya.
Tadi sudah saya katakan bahwa asesmen yang dibutuhkan adalah satu untuk kepentingan pembuktian hukumnya, tapi asesmen yang juga berikutnya dibutuhkan adalah untuk bisa memberikan informasi tentang profil psikologisnya tadi, seberapa jauh traumanya, seberapa banyak resiko keberbahayaan yang masih melekat, masih ada tersedia pada yang bersangkutan saat ini. Itu alasannya apabila ternyata memang masih ada resiko keberbahayaan yang ringan, sedang, tinggi, tentu bentuk perlakuan yang dibutuhkan pasti akan berbeda. Apakah menjadi urgent, harus ada rumah aman segera, atau mungkin masih bisa ditunda, atau tidak, gitu ya. Lalu kemudian yang paling penting adalah intervensinya tadi, ya, sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau anak, perempuan, beda-beda. Kita berdasarkan penelitian dan pengalaman praktek, gitu ya. Ini kita bicara tentang evidence based practice dan practice based evidence, gitu. Kita tidak bisa melihat badannya besar, apakah dia bisa menerima trauma lebih besar? Belum tentu. Gitu. Ya, apakah badannya kecil lalu kemudian dia pasti tidak bisa belum tentu juga. Gitu. Jadi itu bukan suatu jaminan, ya, bahwa dia bisa kuat atau tidak. Itu alasannya mengapa harus di-assess. Itu alasannya mengapa harus diperiksa. Dan kadar traumatik ini berbeda-beda. Apalagi, mohon izin, saya dengar ada yang sampai punya anak, lalu kemudian anaknya diambil, kemudian anaknya juga dipekerjakan. Nah, seperti ini kan harus dihitung traumanya, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, dampak trauma yang muncul tidak sama. Ya, kita sendiri mungkin bisa terdengar bahwa suara saya pun jadi bergetar, gitu ya. Karena saya bisa membayangkan sebagai seorang ibu kalau ternyata bayi yang dilahirkan diambil, tidak bisa ketemu atau dibatasi ke pertemuannya, begitu ya. Dan kita bisa bayangkan betapa berat trauma yang dialami gitu. Belum lagi waktunya cukup panjang gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya berharap proses ini bisa segera selesai dan semua tim yang kompeten harus diturunkan, harus dilibatkan untuk bisa membantu, karena bagaimanapun mereka adalah warga negara Indonesia, saudara-saudara kita yang tentu saja harus bisa dilindungi oleh hukum, dan sama di mata hukum tentu saja, ya jangan sampai kejadian ini bisa berulang. Dengan penegakan hukum yang tegas diharapkan agar tidak terjadi lagi pada orang lain. Oke, Mbak terakhir berarti setuju ya bahwa ini memang merupakan pelanggaran HAM terberat yang baru-baru ini terjadi di Indonesia? Saya kira ya. Ya, saya kira ya. Jadi berat, akhirnya menjadi terberat gitu ya, karena mendengarkan kisahnya. Tetapi kan balik lagi, ini laporan harus kita buktikan begitu ya. Mana saja yang memang betul-betul, siapa tahu justru lebih berat gitu ya. Siapa tahu tidak ada. Ini semua keterangan yang disampaikan itu kan harus ada uji validitas dari pernyataan tersebut gitu ya. Nah, ini yang harus kita bantu, dan tentu saja apabila memang terbukti semuanya, ya itu betul-betul menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang terberat, yang akhirnya membuat bisa ditempatkan lah, bisa disebutkan sebagai kasus yang luar biasa atau extraordinary. Oke, Mbak, apa sih masukan atau input buat pemerintah, karena kan ini kan sudah juga berbincang-bincang juga dengan HAM, dengan kementerian juga. Apa sih mungkin untuk para korban ini supaya ini dapat awareness dan juga dari pemerintah, karena kan apalagi menyangkut ini pengusaha besar juga di Indonesia. Baik, sebelumnya saya ingin mohon izin bertanya, saat ini kementerian yang udah turun kementerian mana? Kalau tidak salah kementerian kemarin, sebentar. Oke. Ya, gimana Mbak untuk input juga awareness buat pemerintah juga nih? Baik, yang jelas yang pertama tentu setiap atau semua kementerian yang terlibat dan terkait itu tentu harus cepat bertindak dan merespon. Karena sekali lagi negara harus hadir. Baik tadi Kementerian HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Nah, yang jelas Kementerian Hukum dan HAM juga harus bergerak, ya. Dan ketika melibatkan tokoh-tokoh tertentu dan lain sebagainya, pada dasarnya sebenarnya juga harus melibatkan Kementerian Tenaga Kerja. Ya, karena ini kan bekerja sebenarnya gitu, bahwa sekarang ternyata pekerjanya berada di bawah standar, dan ternyata ini kan juga harus dibuktikan dan harus
menjadi pembelajaran, menjadi evaluasi dari kementerian yang terkait. Sekali lagi kementerian yang terkait semua harus turun. Yang selanjutnya adalah bahwa tentu harus ada perbaikan, ya, ada perbaikan di dalam sistem dan bagaimana supaya kondisi ini tidak terjadi lagi, gitu ya. Bahwa saya yakin ketentuan perundang-undangan sebenarnya sudah ada, gitu ya. Satu dari sisi tenaga kerja, dari sisi undang-undang anti kekerasan, undang-undang tentang kesetaraan, undang-undang tentang perbuatan jahat, gitu ya. Karena ini kan tadi ada mungkin semacam diintimidasi, diculik, kerja paksa, di bawah umur dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita urut gitu, berapa banyak pasal yang sudah dilanggar. Sekali lagi, ini harus menjadi perhatian, gitu ya, terutama Dewan Perwakilan Rakyat, gitu kan. Mungkin harus ada undang-undang yang harus diperbaiki, mungkin ada yang harus ditambah, gitu ya. Dan yang paling penting adalah pengawasan, ya, bahwa di dalam setiap prakteknya, dalam setiap operasi sebuah usaha, gitu ya, dalam hal ini penyelenggara wisata, ya, dalam hal ini kan Kementerian Pariwisata juga berperan. Harus ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi dan ditaati. Bahwa mungkin setelah ini negara harus semuanya bersama-sama meningkatkan, mempelajari kembali apa yang sudah ada dan tentu saja ditingkatkan, diperbaiki, disempurnakan agar tidak ada lagi celah untuk terjadi kejadian yang sama. Oke.